Halo, perkenalkan saya Eka Rianti, tim dari Accurate Business Center. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Accurate Software pada bidang usaha manufaktur atau perusahaan produksi. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dari tim sales dan marketing, yaitu Pak Firdaus. Halo Pak Firdaus. Halo, siang. Salam sobat bisnis. Oke, nah ini Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol aja, santai aja ya Pak ya, mengenai bidang usaha manufaktur atau perusahaan produksi, dimana nanti kita akan bahas penerapannya di Accurate Software itu seperti apa, apakah mengcover atau tidak seperti itu. Jadi nanti kita bisa memberikan informasi pada yang nonton, mungkin ada kebutuhan untuk bidang usaha produksi maupun manufaktur yang butuh software, nanti dia bisa memberikan kita bisa berikan referensi seperti itu sih Pak. Nah, untuk Pak Firdaus sendiri, kita mau ini sih Pak, berikan penjelasan singkat aja mengenai Accurate Software sendiri. Itu secara global itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Accurate Software ini merupakan software pembukuan. Jadi di mana Accurate ini sudah memiliki fitur yang sudah lengkap dan setiap fiturnya sudah saling terintegrasi. Jadi sudah paket gitu ya Pak ya? Iya betul, jadi Accurate Software merupakan program yang sudah jadi dan sudah satu paket dan bukan customize. Oh, tidak bisa di custom seperti itu ya Pak ya? Oke, karena kita mau bahas tentang manufaktur ya Pak. Ini saya coba baca pengertian manufaktur ini secara global menurut Wikipedia. Jadi manufaktur itu merupakan salah satu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Nah, jadi itu pengertian secara global Pak untuk perusahaan manufaktur. Kalau Pak Firdaus sendiri sebagai sales dan marketing mungkin sering ya Pak ya ke tempat klien gitu, ke perusahaan. Sering nggak sih Pak dapat perusahaan yang dia bidang usaha itu manufaktur gitu? Ya, ada beberapa customer Accurate yang sempat saya handle, seperti perusahaan yang bergerak di bidang furniture, ada perusahaan di bidang makanan, frozen food seperti itu, dan masih banyak lagi sih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi itu. Oke. Tapi kalau misalnya yang pada lihat di lapangan pada saat presentasi ke klien, sebenarnya kalau untuk bidang produksi atau manufaktur itu alur pembukuannya ya, kita ngomongin secara pembukuan karena kita kan software akuntansi ya, secara pembukuan atau pencatatan operasionalnya tuh seperti apa sih Pak alurnya? Ya, kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pasti fokus pertama itu adalah di proses produksinya, manufakturnya. Nah, dimana mulai dari proses kita pembelian atas bahan baku, persediaan stok, dan sampai ke proses produksi hingga menghasilkan satu produk barang jadi. Itu sih alur utama yang ada di proses produksi, betul. Terus ada nggak sih Pak perbedaan proses produksinya gitu, menurut metode akuntansi atau apa gitu? Ya, di Accurate untuk proses produksi ini dibedakan di dua versi. Ada proses produksi yang actual costing dan ada proses produksi yang standar costing, dimana di sini pasti memiliki proses produksi yang berbeda. Di sini nanti tergantung dari perusahaannya mau pakai yang actual costing atau yang standar costing. Tapi pasti di lapangan antara dua itu ya Pak ya? Iya, pasti betul. Antara dua itu. Oke. Nah, kalau untuk kendala-kendala nih di perusahaan manufaktur atau produksi yang sering kali ditemui sama Pak Firdaus, atau apa sih yang menyebabkan perusahaan manufaktur itu pada akhirnya mencari solusi software gitu untuk digunakan? Baik. Selama ini yang kami hadapi bagi perusahaan di proses produksi itu yang sering terkendala adalah menghitung HPP. Pertama itu menghitung HPP. Jadi mereka merasa kesulitan dari proses bahan baku, biaya-biaya sampai ke proses itu finishing.
HPP ini menghitung secara manualnya dia kesulitan. Manualnya kesulitan. Ya, terus lagi kontrol bahan baku, kontrol stok terutama. Oke. Nah, di sini saat proses dari gudang utama dipindah ke gudang produksi, itu banyak yang mengalami kendala terutama di kontrol stoknya. Jadi sering miss juga. Betul ya. Pencatatannya. Saat di bagian admin kontrol stok, lah kok ini sini ada stok yang tidak sama antara di program dengan divisi. Nggak cocok. Di catatan seperti itu manual ya. dengan fisiknya. Jadi Itu nanti ke belakangnya berantakan seperti itu betul, Pak ya. karena semuanya saling terkait ya, mulai dari proses bahan baku awal hingga oke. menjadi barang jadi. Oh, oke. Berarti prosesnya kan saling terkait tuh Pak. Dari perusahaan produksi. Nah, kita sekarang ngomongin kalau dari software accurate-nya. Kalau software accurate itu diterapkan di bidang usaha manufaktur atau perusahaan produksi, itu bisa mengcover nggak sih Pak? Dan sejauh mana gitu? Ya, jadi perlu ditegaskan lagi di accurate ini adalah sebagai pembukuan, pencatatan ya. Pembukuannya. Jadi pencatatan proses dari awal kita beli bahan baku sampai ke proses produksi dan menghasilkan barang jadi. Di sini ya, jadi accurate untuk mencatat transaksi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di proses produksi semua akan tercatat, bahan baku terpakai berapa, hasil produksinya apa, dan HPP-nya berapa, itu semuanya Itu ada semua. tercover di accurate. Itu ada fiturnya ya, fitur khususnya ada nggak Pak? Atau memang kita harus mencatat di mana gitu? Ya pasti ada fitur tambahan untuk proses produksi, baik itu yang proses produksi actual costing maupun proses produksi yang standar costing. Oh, oke. Kalau untuk bahas tadi yang actual costing ya Pak ya, kalau dari fiturnya sendiri, benar-benar dari fiturnya sendiri, alurnya seperti apa? Dari memasukkan bahan baku atau sampai nanti keluar itu seperti apa Ya. dari gudang gitu? Oke, kalau proses produksi actual Dari costing actual ini sebenarnya costing. lebih sederhana prosesnya Lebih ya. simpel ya. Itu ada di modul persediaan nanti di accurate. Jadi di situ ada namanya pembiayaan pesanan atau istilahnya job posting. Nah, dari sana kita masukkan bahan baku, kita akan produksi apa kita sudah tahu. Jadi di sana masukkan bahan baku dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, di mana dari nilai dari bahan baku dan biaya tadi itu menjadi nilai untuk membentuk HPP barang jadinya. Jadi real dari aktual itu mengacu ke HPP bahan baku hingga menjadi barang Barang jadi. jadi. Jadi nanti otomatis ya Pak ya, stok Iya, itu waktu betul. dimasukkan dia akan berkurang sendiri Ya, gitu ya. stok berkurang saat proses produksinya sudah finishing, itu otomatis stok barang jadi bertambah. Stok barang jadi bertambah dan nilainya pun sudah otomatis seperti itu. Betul, ya. Tapi kalau yang untuk fitur yang Pak Firdaus tadi sebutkan, itu ada di semua paket accurate atau harus varian khusus nih Pak untuk Ya. job posting itu? Di job posting semua varian yang ada di accurate itu modulnya pasti sudah ada. Pasti ada, berarti Iya. basic modulnya sudah ada di situ Sudah ada ya. betul Oke. untuk proses produksi yang aktual costing. Oke, kalau proses produksi yang actual costing. Nah, itu kan dari fitur ya Pak ya, dari fitur alurnya seperti itu. Kalau dari segi laporan nih Pak, laporan yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan produksi gitu, lebih khususnya seperti apa? Ya baik, jadi itu salah satu keunggulan di accurate, di mana accurate ini sudah auto posting. Jadi setiap transaksi yang dilakukan saat itu laporan sudah langsung jadi update real time. Jadi saat kita sudah proses produksi semua laporan sudah langsung terbentuk. Jadi pihak administrasi atau pihak manajemen itu sudah langsung bisa lihat laporan-laporan apa aja yang dibutuhkan untuk proses produksi ini, terutama proses yang job posting tadi. Itu semuanya sudah langsung terbentuk. Jadi tinggal dibuka, diklik, udah keluar laporannya. Jadi nggak perlu ada proses posting akhir bulan, 6 bulan. Jadi accurate tidak perlu seperti itu. Jadi udah otomatis. Sudah otomatis auto posting. Ada nggak Pak contoh laporan dari job posting sendiri itu laporan seperti apa sih Pak contohnya misalnya gitu? Ya, laporan job posting seperti bahan baku apa yang digunakan, biaya-biayanya apa saja, termasuk nanti hasil finishingnya menjadi berapa, HPP-nya berapa, itu semuanya ada. Oh, oke. Di laporan itu sudah lengkap ya Pak ya? Betul, ya. Sampai sejauh mana Pak? Apakah sampai produksi aja atau nanti sampai juga di penjualan pun bisa gitu?
Ya, seperti yang saya bilang tadi, semua modul kan Accurate sudah terintegrasi. Terintegrasi ya. Jadi berarti. mulai dari transaksi awal hingga menjadi proses produksi, penjualan, pembelian, itu semuanya sudah saling terintegrasi dan laporannya sudah langsung bisa disajikan. Oh oke, bisa langsung terbentuk ya Pak ya. Iya, betul. Berarti untuk kurang lebihnya dari segi fitur dan laporan, Accurate ini bisa mengcover ya Pak ya, Ya. di perusahaan manufaktur ataupun perusahaan produksi ya. Perusahaan produksi pun tadi ada banyak ya Pak ya yang sudah pernah pakai Accurate gitu ya. Betul. Nah dari sini saya pengen tanya sih Pak, kan kita ini untuk Accurate software kan kita software paket nih, fix software, tidak bisa di customize kayak seperti Pak Firdaus bilang tadi di awal. Nah, kita ada nggak sih Pak kekurangan atau kelemahan Accurate kalau misalnya diterapkan di bidang usaha produksi atau manufaktur? Ada yang nggak tercover nih yang sini atau di lapangan seperti apa gitu? Ya mungkin kalau kelemahan ya, kalau kelemahan sih, kalau menurut saya sih Accurate sudah yang paling oke ya. Oh. Jadi sudah nggak ada kelemahannya lagi. Nah mungkin kalau mbaknya ditanyakan ke pihak lain kelemahannya apa aja Accurate sih mungkin ada, tapi kalau ditanya ke saya sebagai Accurate pasti saya jawabnya nggak ada kelemahan itu. Oh nggak ada. Jadi di bidang usaha produksi itu sudah lumayan mengcover ya. Betul, semuanya sudah mengcover. Sebagian besar sudah benar-benar mengcover Iya, gitu ya. betul. Karena memang ada fitur khusus, ada laporan khususnya juga di Iya. produksi sama manufaktur. Oke. Dan tadi sempat disinggung kan masalah ini actual costing ya, berarti tadi job costing, pembiayaan pesanan itu fitur Accurate yang bisa digunakan untuk proses dengan metode actual costing. Ya. Dan yang satunya lagi apa Pak tadi? Proses produksi standar costing. Standar costing. Ya. Nah kalau standar costing itu apakah berbeda Pak sama actual costing? Beda. Jadi standar costing itu hanya ada di Accurate yang versi enterprise. Jadi ada varian yang tertentu ya, khusus ya? Betul, ada tambahan modul proses produksi. Nah dengan standar costing ini alur produksi lebih lengkap. Lebih lengkap dan lebih spesifik mungkin Iya, ya? betul. Nah cuma kalau mungkin dijelaskan Accurate yang proses produksi standar costing, wah butuh waktu sehari 2 hari untuk jelasannya. Seperti itu. Oke, kalau itu untuk standar costing kita buat di next video aja ya Pak ya. Boleh, Kita siap. coba untuk perlihatkan nih alurnya seperti apa. Mungkin Pak Firdaus juga bisa kasih informasi singkatnya aja seperti Betul, apa bisa. penerapan di standar costing karena Ya. memang berbeda ya Pak ya fiturnya. Berbeda secara fitur berbeda. Nah, kesimpulannya ini untuk Accurate software pada varian apa saja itu bisa digunakan di perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi ya Pak ya, dengan menggunakan metode actual costing tadi gitu. Ya. Nah, untuk di next video mungkin kita akan bahas yang menggunakan standard costing di mana penerapan Accurate software di bidang perusahaan manufaktur ataupun produksi dengan metode standard costing yang tadi gitu. Ya. Nah, bagi penonton yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau membutuhkan demo dan presentasi Accurate, nanti bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar, atau kita juga akan mencantumkan email dan WA di deskripsi kita. Nah, kita juga nanti ada free trial gitu, free trialnya. Nah, terima kasih ya Pak Firdaus atas informasinya untuk video kali ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk Anda yang sedang memilih software untuk perusahaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.